Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, Stambuk A121200086. Saya akan membahas tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua, seperti Magna Carta, yang berasal dari tahun 1215, yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat, itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: 1. Kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif. 2. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangannya Staatsrechtsoverzie. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu pemerintahan, perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan. Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi 2 jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini. Bahkan, ia mengusulkan untuk menambah 2 lagi jenis kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan, untuk memeriksa keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang membuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya, terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter.
Karenanya terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya, ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktik ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau pengganti konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Dan sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Dan sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahayu dari kelompok 6, materi mengenai dinamika konstitusional. Di sini saya akan membawakan materi mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar melalui konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya, hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum Tab nomor 1 MPR 1983 pasal 105-109, JU Tab nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR tahunan dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melalui pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1949 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. 2. Periode
27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan negara Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya, dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Dusuryani, stambuk A121-20074 dari kelompok 6 dengan materi Dinamika Konstitusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 merupakan dasar hukum tertulis Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia sampai saat ini. Dalam buku UUD 1945 dan perubahannya pada tahun 2017 karya Rudi, pada kurun waktu 1999 sampai tahun 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tuntunan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut yaitu perubahan Amandemen 1, perubahan atau Amandemen 1 UUD 1945 dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang MPR. Amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Terdapat 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu 1. Pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR.
2. Pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Perubahan Amandemen 2. Perubahan Amandemen 2 UUD 1945 terjadi pada 7-18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan UUD 1945 tersebut, ada 15 pasal perubahan atau tambahan, serta tambahan dan perubahan 6 bab. Terdapat 8 perubahan penting yaitu 1. Otonomi daerah atau desentralisasi. 2. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. 3. Penegasan fungsi dan hak DPR. 4. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. 5. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. 6. Sistem pertahanan dan keamanan negara. 7. Pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri. 8. Pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Perubahan Amandemen 3. Perubahan Amandemen 3 UUD 1945 berlangsung dari tanggal 1 sampai 9 November 2001 dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Terdapat 10 perubahan mendasar yaitu 1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme. 2. Perubahan struktur dan kewenangan MPR. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. 4. Mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. 5. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. 6. Pemilihan umum. 7. Pembaruan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Perubahan kewenangan dan proses pemilihan serta penetapan Hakim Agung. 9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi. 10. Pembentukan Komisi Yudisial. Perubahan Amandemen 4. Perubahan Amandemen 4 UUD 1945 berlangsung dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 pada sidang umum MPR. Terdapat 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Syarat perubahan. Terdapat beberapa syarat untuk melakukan perubahan pasal dalam UUD 1945. Di antaranya, yang pertama, usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan sekurang-kurangnya 1-3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 diajukan secara tertulis dan diajukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal UUD 1945, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2-3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan yang kelima, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Praditya dari kelompok 6 materi mengenai dinamika konstitusional. Di sini saya akan membawakan materi tentang konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Konstitusi berperan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dari terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara.
Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Jika konstitusi dipahami sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi memiliki kaitan yang erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Konstitusi merupakan media terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, negara yang memiliki demokrasi sebagai pilihannya, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut, sehingga melahirkan kekuasaan pemerintahan yang demokratis pula. Kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perlu dikawal oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan agar nilai-nilai demokrasi tidak diselewengkan. Maka partisipasi warga negara dalam menyuarakan aspirasi perlu ditetapkan dalam konstitusi untuk ikut berpartisipasi dan mengawal proses demokratisasi pada sebuah negara. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama, menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. Yang kedua, mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas. Yang ketiga, adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga negara sehingga entitas kolektif tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang per orang. Yang keempat, pembatasan pemerintahan. Yang kelima, adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah. Yang keenam, adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas. Yang ketujuh, adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara. Dengan demikian, tatanan dan praktek kehidupan kenegaraan mencerminkan suasana yang demokratis apabila konstitusi atau undang-undang dasar negara tersebut membuat rumusan tentang pengelolaan kenegaraan secara demokratis dan pengakuan tentang hak asasi manusia secara memadai. Karenanya, konstitusi menjadi piranti yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, saya dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang lembaga negara pasca amandemen. Sebagai kelembagaan negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Berikut tugas wewenang MPR RI sesudah perubahan menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Berikut adalah tugas lembaga tinggi negara sesudah amandemen keempat. Untuk MPR, tugasnya adalah menghilangkan supremasi kewenangannya
Yang kedua, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. Yang ketiga, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden, karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Yang kelima, tetap berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Yang keenam, susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Untuk DPR, yang pertama, posisi dan kewenangannya diperkuat. Yang kedua, mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga, proses mekanisme membentuk UU antara DPR dan pemerintah. Yang keempat, mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. Untuk DPD, yang pertama, lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Yang kedua, keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Yang keempat, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Untuk bagian BPK, anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kedua, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara, APBN, dan daerah APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Yang keempat, mengintegrasi peran BPK sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Untuk presiden, tugasnya adalah membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Yang ketiga, membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi 2 periode saja. Yang keempat, kewenangan pemberian gerasi, amnestesi, abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Yang terakhir, memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya. Untuk Mahkamah Agung, yang pertama, lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. Yang kedua, berwenang mengadili pada tingkat hak asasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Yang terakhir, badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar seperti kejaksaan, kepolisian, advokat, atau pengacara, dan lain-lain. Untuk Mahkamah Konstitusi, yang pertama, keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Yang kedua, mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan pemerintah, dan ditetapkan oleh presiden sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Untuk yang terakhir, Komisi Yudisial, tugasnya mencalonkan hakim agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para hakim. Berikut tata urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan tata urutan atau susunan hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintahan PP, Peraturan Presiden Pepres, dan Peraturan Lembaga atau Organ atau Badan Negara yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain Peraturan Kepala BK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Komisi Yudisial. Yang berikutnya Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota, dan Peraturan Desa. Demikian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jenis dan tata urutan atau susunan hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden dan peraturan lembaga negara atau organ atau badan negara yang dianggap sederajat dengan presiden, antara lain peraturan kepala BPK, peraturan Bank Indonesia, peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Komisi Yudisial. Dan yang kelima, peraturan daerah provinsi. Dan yang keenam, peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan yang ketujuh, peraturan desa. Sekian pemaparan materi dan meka konstitusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen Sekolah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Guru Kurniawan yang telah membimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi